Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Didi Lestariono. Kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Jika kita ke pengadilan, mungkin kita sering mendengar istilah perbuatan melawan hukum atau gugatan perbuatan melawan hukum. Apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum? Perbuatan melawan hukum adalah tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni yang berbunyi tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena atas kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sebelum kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka kita harus memahami unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata, yakni unsur-unsurnya adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, unsurnya adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu dalam hal secara aktif maupun berbuat sesuatu secara pasif. Kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Artinya, perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Saat ini istilah perbuatan melawan hukum dimaknai sebagaimana berikut. Yang pertama, perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Yang ketiga, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang keempat, perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang kelima, bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Kembali lagi ke unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Yang ketiga adalah adanya kesalahan dari pihak pelaku, yakni terdapat unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum seperti adanya unsur kesengajaan, unsur kelalaian, dan dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Yang keempat, adanya kerugian bagi korban. Artinya, adanya kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian material yang berarti kerugian tersebut dialami serta kerugian imaterial yang merupakan kerugian yang dapat ditaksir. Dan yang kelima adalah adanya hubungan kasualitas antara perbuatan dan kerugian. Harus ada hubungan kasualitas, yakni perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan hukum. Hubungan kasualitas ini dapat dilihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Demikian penjelasan dari saya mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, kita harus membedakan mana perbuatan uang prestasi dan mana perbuatan melawan hukum agar gugatan kita tidak kabur dan dapat diterima oleh pengadilan atau majelis hakim. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, silakan tulis
pertanyaan di kolom komentar apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.